Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, di hari Minggu Paskah ketiga ini, kami kau ajak untuk memberikan kesaksian hidup kami kepada orang-orang di sekitar kami. Bahwa bersama Engkau, dalam Engkau, dan untuk Engkau, itu memberikan damai sejati, memberikan kekuatan, memberikan kebahagiaan yang tak dapat diambil oleh dunia. Damai itu ya Bapa, Kau berikan kepada kami, dan itu harus kami bagikan kepada orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam Minggu Paskah ketiga ini kita diajak untuk melihat satu aspek lain dari Paskah. Paskah yang memberi sukacita itu memberikan dasar, fondamen, akar, ya, sandaran kita yang paling teguh dan paling kuat bahwa Allah berkuasa atas kehidupan, atas kematian, atas kebahagiaan, atas kekekalan hidup kita. Dia berkuasa untuk itu. Dia mengontrol itu. Dengan menunjukkan kepada kita Yesus sendiri yang bangkit. Dan itu ketika menjamah, menyentuh, menggerakkan akar diri kita, itu membuat kita damai, membuat kita tentram, membuat kita bahagia. Meski ada banyak hal yang tidak menyenangkan dalam diriku sendiri, dalam keluargaku, dalam masyarakat, dalam negara, ya, dasar itu sudah ada diberikan oleh Tuhan dalam diri Yesus. Nah, itu harus menyentuh, menggerakkan, menjamah dan mendorong kita. Dan tandanya adalah sukacita dan kegembiraan dan semangat, gairah yang tak pernah pudar. Nah, kalau itu tidak terjadi, maka sebetulnya maaf kalau dikatakan kita belum tersentuh. Kita belum terjamah, kita belum menjadi saksi dari kebangkitan Yesus itu. Ketika seseorang menjadi saksi, itu berarti dia melihat, dia merasa, dia mencecap, dia mengalami apa yang dia lihat. Dan dia melihat itu, kebangkitan itu dalam dirinya sendiri. Ya. Tidak lagi dengan Yesus yang nampak hadir secara fisik, tetapi secara spiritual. Jadi selama 40 hari Yesus memang menampakkan diri dengan berbagai macam cara kepada para rasul, kepada orang-orang murid-muridnya. Ya. Dan dikatakan lebih daripada yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi Yohanes mengatakan ini sudah cukup untuk meneguhkan, untuk menguatkan, untuk menunjukkan dengan nyata. Ini semua yang kulakukan itu demi ini, demi kebangkitan badan, kehidupan kekal. Dan itulah jaminan hidup kita. Nah, apakah Yesus sekarang menampakkan diri secara fisik seperti itu yang bisa luka-lukanya ada lalu makan bersama? Tentu tidak secara fisik. Tetapi secara spiritual, entah lewat berbagai macam cara Tuhan sendiri kita tidak tahu bagaimana ia kehendaki dengan cara itu. Tetapi itu dilakukan Yesus selama 40 hari sebelum Roh Kudus diberikan kepada kita. Nah, setelah Pentakosta maka pernyataan Yesus tidak lagi secara fisik tetapi secara spiritual. Yesus mengangkat, maka dia mengatakan kepada Thomas, engkau percaya kepada aku karena kamu memegang fisik secara diriku, makan bersama dengan aku dan melihat aku, merasakan aku. Tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi ini lapisan yang lebih tinggi dalam tanda petik, ya, bukan hanya fisik. Dan itu yang kita butuhkan, yang seringkali membuat kita ingin tahu itu secara fisik bisa menyentuh, bisa menjamah. Tapi Yesus ingin mengangkat kita dalam Paskah itu ke tingkat yang lebih tinggi, ya, ke tingkat iman, ke tingkat roh, hidup dalam roh dan kebenaran. Nah, karena kita sudah diberi Roh Kudus, maka Yesus tidak perlu lagi menunjukkan, menampakkan secara fisik kepada kita. Karena Roh Kudus itulah yang mewakili Kristus, mewakili Kristus dan Bapa dalam kesatuan dengan Bapa dan Putra diberikan kepada kita. Ya,
Jadi itu saudaraku terkasih, maka pada masa Paskah ini ya sekali lagi kita masih punya kesempatan meskipun masih terus dalam sepanjang proses hidup kita, bukannya Paskah setelah Pentakosta selesai enggak, tetapi dalam tanda petik ini masa yang sangat berbuah ketika kita ada gerakan batin di dalam diri kita untuk membagikan apa yang kubagikan itu. Ku sharingkan kepada orang lain. Ini loh imanku pada Kristus itu membuat aku bahagia, membuat aku tentram, membuat aku sejahtera, membuat aku damai yang tak dapat diberikan dunia. Lalu bagikan pada orang lain. Apakah dia menerima atau tidak? Tergantung, terserah seperti para rasul. Demikian juga. Apakah mereka menolak? Nggak apa-apa. Jadi kesaksian itulah yang harus menjadi perjuangan pergulatan. Kita berjuang tetapi pada saat yang sama rahmat itu diberikan Tuhan kepada kita. Suatu anugerah. Semoga Anda dan saya sekali lagi menjadi saksi Kristus, diutus. Ya, memang kita dipanggil setelah misa, kita dipanggil terus-menerus untuk mewartakan Kristus, diutus kemanapun juga sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai apapun pekerja dimanapun, mewartakan Kristus. Ya, bukan dengan pertama-tama dengan mulut, bukan dengan kata-kata kita, tetapi dengan pribadi kita yang berubah. Ya, pribadi yang berubah, yang penuh kasih sayang, penuh kesabaran, penuh pengharapan, penuh kasih, penuh cinta, ya. Mengampunan pada orang lain, menolong orang lain dengan tulus, dengan murni. Ada seorang di sini seorang Kristen yang tinggal di satu kampung gitu ya. Suaminya dulu seorang Kristen juga tapi menjadi lurah yang diterima oleh umat di sekitar, luar biasa. Ya. Dan orang mengenal dia sebagai ibu Kristen yang memberikan kesaksian hidup sebagai orang Kristen. Baik sekali. Padahal dia bukan orang Jawa, orang Ambon. Tapi bahasa Jawanya begitu halus, menyesuaikan diri dengan orang di sekitar, penuh cinta kasih, dan segala macam. Dan tidak harus mereka menjadi Kristen percaya pada Yesus, tapi itu memberikan damai kepada orang-orang bisa menerima dia ya dengan baik, dan dia juga menolong orang ketika ada kenduren, ada perayaan apa-apa, dia bergabung dengan seperti, jadi hidup damai bersama-sama, dan tidak harus dia menjadi Katolik atau Kristen. Seandainya itu terjadi, itu karya Roh Kudus, bukan karya dia. Siapa tahu nanti setelah dia nggak ada, orang-orang menjadi percaya kepada Yesus. Ya. Jadi saudaraku terkasih, mari kita memberikan kesaksian hidup, mengalami Yesus yang hidup dan bangkit. Ya, dan tandanya kita penuh semangat, penuh gairah membagikan Kristus kepada orang lain. Karena Yesus telah mengalahkan segala kuasa manapun. Nah, terakhir saudaraku terkasih, setiap kali kita melakukan sesuatu, kita membuat tanda salib dalam nama Bapa, dalam nama, dan saya menambahkan sesuatu, dalam nama dan kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bayangkan sebentar saudara. Dalam nama dan kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita punya Allah Tritunggal inilah yang penuh kuasa, yang penuh daya, yang penuh menciptakan semesta alam, menciptakan saya, menciptakan yang kelihatan dan tak kelihatan, menciptakan everything, all thing, dan berada dalam kuasa Allah dan kuasa Yesus. Maka kita nggak perlu takut, dan itu memberikan damai kepadaku dan kepada Anda. Jadi sekali lagi coba Anda sadari, simbol yang paling powerful. Ya, Anda tambahkan sesuatu kata yang menurut saya cukup signifikan. Meskipun sebetulnya sudah ada di dalam kata nama, tapi saya bilang dalam nama dan kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, jadi dalam nama dan kuasa kita memegang tangan di sini, hati kita tersekap di dalam nama dan kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Coba Anda lakukan itu. Dan Anda sadari bahwa kita punya Allah Tritunggal yang powerful apa saja. Maka jangan pernah Anda tergiur, terpesona, terkagum-kagum dengan orang yang mengatakan senama Tuhan, Tuhan apa. Ya, percayalah kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Dalam diri Yesus, dalam sejarah bangsa Israel diteruskan sampai sekarang dan akan terus
sampai kekal keabadian. Sebab kita hidup ini bukan hanya di dunia, tetapi hidup kekal keabadian. Dan itu harus kita sadari dulu sungguh-sungguh. Bahwa keabadian, kekekalan kita sadari bahwa hidupku bukan di dunia ini, tapi keabadian. Ya. Dan Tuhan sudah hadir dalam diriku. Allah Tritunggal itu ada dalam hatiku. Amin dalam diriku. Bukan hanya di luar. Ya maaf kalau misalnya di dalam agama Katolik bersatu dengan Allah Tritunggal. Allah di dalam di sini. Ketika orang Kristen dekat dia, tapi tidak bersatu. Karena kita dengan komuni itu kita menerima tubuh Kristus di dalam diri kita. Mereka dekat, tapi tidak bersatu. Dan disitulah orang Katolik dalam Ekaristi, dalam Sakramen Maha Kudus, itulah kita bersatu. Sekali lagi, Anda, saya bersatu dalam Allah Tritunggal Maha Kudus. Bersama Bunda Maria, bersama Santo Yosef. Dan itu powerful, Anda sadari. Ketika Anda sadar itu, nothing impossible. Kita damai. Damai yang tak dapat diberikan dunia. Semoga Tuhan memberikan damai sejati itu dalam hati Anda. Membuka pikiran kita seperti Yesus membuka pikiran para rasul untuk mengerti semua yang diajarkan. Kita pun mohon supaya Roh Kudus membuka pikiran hati budi kita. Dan kita mengerti Tuhan Allah Tritunggal Maha Kudus. The powerful. Tuhan memberkati Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.